Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya untuk rekan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini kita membahas kertas kerja pemeriksaan laporan keuangan berkaitan dengan akun persediaan. Baik, untuk itu kita lihat dulu tujuan daripada audit persediaan. Audit persediaan adalah untuk meyakinkan bahwa semua persediaan dicatat benar adanya pada tanggal neraca, yang mana di situ telah ada atau eksistensi keberadaannya dan sesuai dengan pencatatannya serta perhitungannya pada tanggal neraca perusahaan. Kedua, memastikan bahwa semua persediaan yang telah dihitung dan dicantumkan dalam ikhtisar persediaan telah lengkap. Kemudian yang ketiga, meyakinkan bahwa semua persediaan adalah milik perusahaan. Karena persediaan yang ada tertera dalam neraca perusahaan ada beberapa yang merupakan kepemilikan yang harus diklarifikasikan agar laporan keuangan khususnya neraca tidak menjadi bias. Keempat, persediaan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Kelima, pos persediaan telah diklasifikasikan dengan tepat, di mana seperti kita ketahui bahwa persediaan sangat banyak jenis keragamannya, spesifikasinya, dan asal-muasal transaksinya, serta bagaimana kepemilikannya, statusnya, dan seterusnya. Keenam, perlunya cut-off atau pemisahan batas antara persediaan yang masih menjadi milik perusahaan atau yang sudah menjadi milik pembeli atau yang masih menjadi pemilik supplier atau penjual. Ketujuh, semua persediaan yang dijadikan jaminan telah diungkapkan secara disclosure dengan lengkap dalam laporan keuangan. Kemudian, kedelapan, rincian dari persediaan dalam kartu persediaan sesuai dengan buku besar telah dipastikan keakuratannya secara teknis, baik melalui perhitungan dan juga penelusuran daripada transaksi tersebut dengan alat buktinya, serta pengecekan pada akhir tahun yang disebut dengan stock of name, pemeriksaan fisik, di mana keberadaan dari persediaan tersebut memang benar adanya pada kondisi yang bagaimana, dan seterusnya adalah bagian yang dijelaskan ke dalam mechanical accuracy. Baik, rekan mahasiswa, sekarang kita membahas kertas kerja milik PT Seroja per 31 Desember 2016 dengan status saldo per 31 Desember 2016 pada persediaan barang dagangan adalah 70.375.000, persediaan barang dalam perjalanan 5.125.000 dengan total 75.500.000. Kemudian, catatan pada
pada tahun lalu yang sudah diaudit pada tanggal 31 Desember 2015 adalah persediaan barang dagangan 65.625.000. Persediaan barang dalam perjalanan 5.375.000. Sehingga totalnya 71 juta. Untuk memudahkan kertas kerja kita dalam menyelesaikan pemeriksaan, maka buatlah dalam bentuk Excel terlebih dahulu, lalu masukkan ke modul kertas kerja yang sudah kalian miliki. Pertama, kita isi dulu sebelum audit per 31 Desember 2016, taruh akun persediaan dengan nilai saldonya, lalu di tengahnya ada ruang temuan daripada auditor. Lalu setelah itu kita siapkan audit setelah pemeriksaan tadi per 31 Desember dan audit tahun lalu 31 Desember 2015 yang kita taruh saldonya dengan total 71 juta. Baik, setelah itu kita kembali ke soal. Auditor telah menemukan kesalahan sebagai berikut. Nomor 1, sebuah inventaris toko dengan harga perolehan 750.000 yang diterima pada tanggal 29 Desember 2016 karena kekhilaafannya dimasukkan ke dalam persediaan barang dagangan per 31 Desember 2016. Pada poin ini kita ketahui bahwa persediaan barang dagangan 70.375.000 mengandung kesalahan 750.000 karena yang dimaksud bukan persediaan barang dagangan tapi inventaris toko. Oleh karena itu, maka nilai 70.375.000 hendaknya dikurangi oleh nilai 750.000. Baik, kita kembali ke kertas kerja. Jadi, persediaan barang dagangan harus dikurangi 750.000. Jadi, kalau dikurangi posisinya di kredit. Lalu, debitnya adalah inventaris toko bertambah 750.000. Sudah paham kakak? Berarti pengurangannya karena persediaan barang dagangan ada di sisi aktiva, saldo normalnya adalah debit, maka jika dikurangi dia harus ada di kredit. Kemudian yang kedua, sebuah faktur pembelian barang dagangan dengan harga 300.000 tertanggal 29 Desember 2016 telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ke dalam rekening persediaan barang dagangan per 31 Desember 2016, tetapi barang dagangan itu baru diterima pada tanggal 4 Januari 2017. Itu artinya, pada karakteristik persediaan PT Seroja hanya ada dua, yaitu persediaan barang dagangan dan persediaan barang dalam perjalanan. Artinya, saldo persediaan barang dagangan 70.375.000 mengandung kesalahan di poin 2 juga, di nomor 2, yaitu 300.000 yang seharusnya menjadi milik atau menambah saldo daripada persediaan
barang dagangan dalam perjalanan. Jadi dari 70.375.000 dikurangi 300.000 harus ditambahkan pada saldo persediaan barang dalam perjalanan yang tadinya 5.125.000 harus ditambahkan 300.000. Baik, berarti kita lihat di sini nilainya persediaan barang dagangan berkurang, berarti dia di kredit. Lalu debitnya adalah persediaan barang di jalan yang harus ditambah sebesar 300.000 di debit. Baik, setelah itu kita ke soal nomor 3. Sebuah faktur pembelian barang dagangan dengan harga 475.000 tertanggal 26 Desember 2016 telah diterima oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016. Berikut barang dagangannya, tetapi oleh perusahaan belum dimasukkan ke dalam rekening persediaan barang dagangan per 31 Desember 2016. Jadi di nomor 3, transaksi yang menambah persediaan barang dagangan belum dicatat pada tanggal 31 Desember 2016. Padahal barang tersebut sudah masuk gudang diterima tanggal 26 Desember 2016. Berarti bagaimana rekan mahasiswa? Berarti persediaan barang dagangan bertambah sebesar 475.000. Karena di sini adalah transaksi dengan faktur pembelian, bisa jadi dia tunai, bisa jadi kredit. Tapi kalau faktur biasanya dia pembelian kredit. Baik, sekarang kita buat kertas kerjanya. Persediaan barang dagangan bertambah, dia akan debit 475.000. Lawannya kredit adalah kas atau hutang dagang. Jika dia pembelian tunai, maka kas. Jika dia pembelian kredit, maka hutang dagang. Tergantung pada nota yang ada, fakturnya. Kalau biasanya faktur pembelian berarti dia hutang. Lalu kita kembali pada soal berikutnya. Di soal nomor 4, sebuah faktur penjualan sebesar 600.000 tertanggal 25 Desember 2016 belum dicatat. Barang tersebut telah dikirim dan diterima oleh pembelinya pada tanggal 31 Desember 2016 dengan harga pokok penjualan tersebut sebesar 425.000. Baik rekan mahasiswa, berarti persediaan yang senilai 375.000 harus dikoreksi juga pada temuan 4 bahwa senilai 600.000 sudah bukan lagi menjadi milik perusahaan, tapi milik pembeli. Sehingga kita harus mengeluarkan daripada saldo yang ada. Nah, persediaan barang dagangan berkurang sebesar 600.000. Karena 600.000 tersebut adalah sudah menjadi milik pembeli. Lawannya daripada kredit adalah debit. Debitnya adalah penjualan kredit, maka dia akun yang digunakan piutang dagang. Tapi kalau penjualan tunai, maka dia akun yang digunakan adalah kas. Jadi kita lihat karena dia faktur penjualan, berarti kemungkinan
besar dan sangat memungkinkan bahwa itu adalah transaksi kredit. Jadi penjualan kredit, berarti akun yang digunakan adalah piutang dagang. Lalu karena harga pokoknya 425, berarti kita lihat harga pokok penjualan termasuk biaya. Biaya bertambah ada di debit. Berarti kita taruh debit. Lawannya adalah kredit. Kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Jadi persediaan barang dagangan 600 harga jual mengandung harga pokok di sisi kredit juga sebesar 425.000. Lalu sisanya berapa? Sisanya 175.000 adalah laba atau keuntungan. Karena laba atau keuntungan itu belum diterima, maka lawan debitnya adalah piutang dagang. Tapi kalau sudah diterima, kalau bentuk penjualannya adalah tunai, maka lawan kreditnya yaitu debit adalah kas. Baik, dari situ kita sudah lihat rekapitulasi daripada temuan di jurnal tadi. Kita kumpulkan, kita coba dengan menggunakan alat bantu tanda panah. Persediaan barang dagangan yang berkurang di sisi kredit 750.000, 300.000, dan 600.000. Berarti kita taruh di sini, Kak. Koreksinya 1.650.000. Lalu persediaan barang dagangan yang berada di debit hanya 475.000. Kita taruh di sini. Kemudian persediaan barang dagangan yang masih ada di jalan yang berada di posisi debit 300.000. Kita taruh. Lalu kita tinggal jumlahkan, berarti 70.375.000 ditambah 475.000 dikurangi 1.650.000, hasilnya adalah 69.200.000. Sementara persediaan dalam perjalanan 5.125.000 ditambah debitnya 300.000 menjadi 5.425.000. Baik, rekan mahasiswa, kalau sudah mengetahui kertas kerja tersebut, silakan dimasukkan pada kolom yang sudah disediakan dalam lembar kertas kerja kalian. Lalu bagaimana dengan status barang dalam perjalanan untuk menjadi catatan yang menjadikan perhatian untuk kita semua. Kita perhatikan. Berikut ini adalah buku besar barang dalam perjalanan yang dimiliki oleh PT Seroja per 31 Desember 2016. Tanggal dan nomor purchasing order, keterangan, debit, kredit, saldo. Ibu bacakan. Tanggal 20 Maret 2016 dengan nomor PO 600, pembelian pada Kurnia Jakarta 10 buah meja tulis dengan masing-masing 75.000, masuk gudang 750.000. Sehingga saldo dari furnitur 2.425.000 ditambah 750.000 sama dengan 3.175.000. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2016 dengan nomor PO 409 terdapat penjualan pada produk Sinar Jatim 5 set kursi tamu ukir dengan masing-masing 325.000, keluar gudang sebesar 1.625.000. Berarti persediaan barang dalam perjalanan yang ada di saldo tersebut adalah 1.550.000. Baik. Sekarang kita lihat pada tanggal 30 November 2016
Nomor purchasing order 610.000. Terdapat pembelian pada PK Abdullah Jateng, Jawa Tengah, 12 set kursi makan dengan masing-masing 300.000. Masuk gudang 3.600.000. Maka nilai furniturnya, aset untuk persediaan tadi 5.150.000. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2016, nomor purchasing order 612, terjadi pembelian lagi dengan PK Antara Jakarta, 4 set tempat tidur dengan harga 181.250. Maka masuk senilai 725.000. Dan saldo daripada furnitur tadi menjadi 5.875.000. Baik, tanggal 28 Desember 2016 dengan nomor PO 600, Kurnia Jakarta, 10 buah meja tulis dengan harga masing-masing 75.000, keluar 750.000. Maka saldonya menjadi 5.125.000. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetuan. Artinya, semua yang sudah terjadi transaksinya meskipun barang tersebut belum ada, sudah dicatat oleh perusahaan, sudah diakui pencatatannya meskipun keberadaannya belum ada di perusahaan. Saran pengiriman dan penerimaan barang menggunakan FOB destination. Artinya, pengiriman dan penerimaan barang mempunyai kesepakatan fisik order, ya, di mana di situ ada pada garis tujuan destination. Artinya, setiap biaya angkut, asuransi, dan risiko sudah menjadi tanggungan daripada pembeli. Jadi, kuncinya ada di destination, tujuan. Jadi, segala biaya kirim, biaya angkut, transportasi, asuransi, risiko kehilangan, dan sebagainya sudah ada di tangan daripada pembeli. Baik, kalau sudah seperti itu, apa yang menjadikan kalian menjadi periksa adalah kita perhatikan kalau seandainya FOB destination ini diberlakukan pada kriteria Jateng dan Antara. Ya, di sini berarti kita harus buat spesifikasi, Kak. Karena bagaimanapun setiap transaksi pembelian yang masih dalam perjalanan ini harus ada cut off penjelas dari transaksinya, detailnya, untuk bisa menelusur apabila terjadi suatu masalah. Bagi contoh, pada PK Abdullah dan PK Antara terjadi kesepakatan antara PT Seroja dengan suppliernya adalah Abdullah dan Antara, yang mana kesepakatan itu adalah menggunakan syarat pengiriman FOB destination. Sebagai seorang pemeriksa laporan keuangan, maka dari sekian banyaknya transaksi yang terjadi, maka dalam hal ini harus dimasukkan ke dalam netur atau catatan sebagai bukti pendukung untuk bisa menjadi periksa. Baik, dengan cara seperti itu kalian bisa lebih memahami bahwasannya untuk melakukan cross check dari setiap transaksi yang sangat banyak dalam satu tahun,
di mana 1 tahun itu ada 365 hari dengan dikurangi tanggal merah di mana PT Seroja tidak melakukan aktivitas kerja dan usaha, maka di situ terjadilah banyaknya transaksi yang harus kita lakukan pemeriksaan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga sesuatu yang sifatnya spesifik harus dimasukkan ke dalam catatan atau metur. Sehingga apabila ditemukan temuan akan sangat memudahkan, efektif dan efisien untuk bisa melakukan penelusuran atas kejanggalan yang terjadi dalam suatu transaksi tersebut. Baik, demikian pemeriksaan laporan audit khususnya akun persediaan barang dagangan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.